Puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Ada sukacita saudara. Haleluya. Mari kita yang datang pada pagi hari ini, kita siapkan hati kita. Kita memasuki ruang yang kudus. Kita memasuki dimensi di mana Allah berada. Bukan Allah yang mencari kita, biarlah kita yang mencari Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih.
atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu. Sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa kepada kami Bapa. Sungguh Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang kudus, gagah dan perkasa Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami anak-anak Kau menyembah Kau Tuhan. Kau pakai lidah kami Tuhan, Kau pakai mulut kami Tuhan, agar hati kami tergerak untuk memuji Kau Bapa. Inilah kerinduan kami anak-anak-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah yang besar, sebab Engkau Allah yang mulia Tuhan. Dan kiranya penyembahan ini sungguh berarti bagi Engkau Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Syukur dan terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau yang terbesar Bapa, terlebih besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam-Mu, di Yesus terlebih besar.
Haleluya, kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih dari pemenang saudara. Haleluya. Sebab nama Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. turun ke tempat ini menyertai saudara semua. Haleluya.
Sebab Yesus yang akan menyelamatkan kita. Walaupun banyak rintangan dalam hidup kita, tapi kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Haleluya. Tiada perlu bantu lagi, saudara.
Firman-Mu itu menjadi pegangan hidup kami, sehingga kami tidak salah dalam kami melangkah. Tuhan, kami rindu selalu terhubung dengan Engkau, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu, supaya kami dapat memahami Tuhan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, inilah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah pujian kami ini dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi kami, supaya kami dapat mengerti, memahami Bapa. Tuhan, Kau urapi kami hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan Tuhan, itu semua adalah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau saat pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Dan saudara yang dikasih Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki hari ini tanggal 22 Desember, dan besok hari Rabu kita akan masuk dalam perayaan Natal, saudara. Kita akan merayakan Natal. Dan saudara yang dikasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan melihat, kita akan belajar apa yang harus kita persiapkan untuk kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu, saudara. Tapi pagi hari ini kita rindu juga dalam kehidupan kita bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kita akan melihat sebuah cerita yang sudah tidak asing buat kita. Kita akan baca Alkitab kita akan buka di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat yang ganjil, saudara semua akan baca ayat yang genap. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Injil Matius pasal 2 mulai ayat yang pertama. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang meminta Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah
Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Silakan duduk. Dan saudara yang dikasih Tuhan, cerita orang Majus buat kita sudah gak asing ya. Kita sudah sering kali mendengar cerita ini, bahkan sudah apa ya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita ketahui sebagai orang percaya ya, seringkali kalau kita melihat drama-drama tentang kelahiran Tuhan Yesus yang terjadi itu apa saudara? Orang Majus itu datang kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih bayi di dalam palungan. Tetapi sebenarnya yang benar, ketika orang Majus ini datang menemui Tuhan Yesus sudah tidak di palungan saudara. Tetapi Tuhan Yesus sudah tinggal di sebuah rumah. Mungkin tidak tahu rumah itu kontrak atau rumahnya sendiri, tidak dijelaskan. Tetapi Tuhan Yesus sudah tinggal di sebuah rumah. Dan pada saat itu umur Tuhan Yesus kira-kira sekitar 1-2 tahun. Jadi jarak antara kelahiran sama orang Majus itu lama saudara. Tapi biasanya kalau kita lihat drama-drama Natal tentang kelahiran Tuhan Yesus, orang Majus itu mesti datangnya ke kandang domba. Ya, jadi kita harus tahu akan hal ini ya, supaya kita nggak bingung sebagai orang percaya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang Majus ini datang dari timur. Ada yang memperkirakan mereka datang dari Persia, ada yang memperkirakan juga ada yang datang dari Persia, dari India, dari Eropa, ada yang katakan Persia, India, dari Ethiopia. Ya saudara, kita nggak mempermasalahkan mereka datang dari mana. Cuma Alkitab katakan mereka datang dari timur. Ya, orang-orang memperkirakan jumlah orang Majus yang datang ke Yerusalem yang menemui Tuhan Yesus itu 3 orang saudara. Tapi ada juga pendapat yang katakan 2 orang. Kalau 3 orang dia katakan karena persembahannya emas, mur, dan kemenyan. Jadi tiap orang membawa 1. Dan kita nggak perhatikan lagi masalah berapa orang yang datang. Ya. Tapi Alkitab yang menjelaskan orang-orang Majus ini datang kepada Tuhan Yesus. Meskipun ada pendapat yang katakan yang datang itu 12 orang. Ada lagi yang datang itu 4 orang. Ada lagi yang datang itu 2 orang. Ya, jadi kita nggak masalahkan pendapat-pendapat mereka, ya, tapi yang jelas orang Majus dari timur datang kepada Tuhan Yesus. Ini yang menjadi perhatian kita pada saat pagi hari ini, saudara. Dan Alkitab juga memperhatikan akan hal ini. Dia dengan tegas menuliskan orang-orang Majus dari timur. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ketiga orang Majus ini yang saya tahu dia adalah bukan orang-orang
biasa. Sekali lagi, mereka bukanlah orang-orang biasa. Ada yang memperkirakan mereka adalah raja-raja, ya. Tapi yang pasti mereka adalah orang-orang kaya. Pertama, yang kedua orang-orang pintar. Mengapa Adam ambil kesimpulan ini? Untuk mengadakan perjalanan mencari Yesus. Nggak tahu arahnya kemana, dia cuma pakai patokan bintang. Bisa disimpulkan orang-orang Majus ini dia ngerti ilmu perbintangan, saudara. Sebab dia bisa melihat tandanya cuma tanda bintang. Mungkin kita orang awam gini, kalau kita melihat langit kita nggak akan ngerti salah satu bintang yang istimewa. Tetapi orang Majus ini mereka tahu ada bintang yang istimewa. Kemudian mereka berangkat mencari di mana ya, raja itu akan datang, di mana raja itu lahir. Diperkirakan perjalanan mereka itu ngambil waktu kurang lebih 1 tahun. Sebab perjalanan zaman dulu beda dengan zaman sekarang, dan dia bisa melakukan perjalanan itu kalau malam, saudara. Sebab dia patokane bintang, nah siang bintangnya gak ketok, saudara. Ya kan? Dia lakukan perjalanan dengan semangat meskipun harapannya itu masih gak ada, saudara. Ini bener apa enggak? Cuma tanda-tandanya ada sebuah bintang yang istimewa, dan mereka percaya ada seorang raja yang luar biasa yang akan lahir, yang sudah lahir. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat dari cerita orang Majus ini, ketika dia melihat sebuah bintang, dia percaya ada raja yang luar biasa yang lahir. Dia gak cuma raja-raja biasa, saudara. Kalau raja-raja biasa gak akan mungkin sebuah bintang itu memberi tanda. Sampai alam pun menyaksikan kelahirannya, dan bintang itu menuntun orang-orang Majus ini untuk mencari di mana raja itu lahir. Dalam perjalanan mereka, perjalanan 2000 tahun yang lalu beda dengan perjalanan sekarang. Dalam mengadakan perjalanan ke luar negeri, gampangannya ke Arab sana gampang sekarang. Tapi zaman dulu kapal belum ada, mungkin kapal jarak jauh belum ada, saudara. Adanya paling kapal-kapal perang, saudara. Mereka harus lewat darat. Dan yang mereka lewati bukanlah suatu jalan raya, tapi padang gurun. Perjalanan, kalau kita percaya, dari Persia itu sekarang ini dari Irak sana, saudara. Dari Irak menuju ke Yerusalem. Tidak tahu berapa ribu kilo, saudara. Mereka melakukan perjalanan. Dia harus hadapi padang gurun. Dia harus hadapi perampok-perampok, saudara. Saya yakin perjalanan mereka gak mulus. Banyak halangan yang harus dia hadapi. Tapi satu hal, keyakinan untuk bisa ketemu
kita bisa ketemu dengan Tuhan. Kali lagi, berapa yakin saudara bisa ketemu dengan Tuhan? Dalam perjalanan hidup kita akan menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan. Tapi seberapa yakin kita sampai akhirnya ketemu dengan Dia? Ini memerlukan sebuah ketekunan, memerlukan sebuah komitmen. Untuk dapat ketemu dengan Dia, yang mereka lakukan apa, saudara? Dia harus jalan maju terus. Meskipun ya, dia cuma bisa melihat tanda, melihat gambaran, bayangan. Demikian pun kita cuma menerima janji Allah dalam hidup kita. Tuhan berjanji, yang percaya akan terima hidup yang kekal. Dalam kita perjalanan hidup kita, sampai berapa kita yakin? Sampai di mana kita menjaga komitmen hidup kita untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan? Apakah kita cuma mengalir saja lah? Yang penting ikut, tapi kita nggak punya kepastian, nggak punya komitmen dalam hidup kita. Dalam perjalanan orang-orang Majus ini, saya yakin pun mereka harus banyak mengeluarkan biaya, saudara. Gak ada sebuah perjalanan tanpa biaya. Meskipun perjalanan itu gratis, saudara mesti juga harus punya duit, saudara. Seandainya saudara diajak piknik gratis, saudara berangkat dengan bawa duit enggak, saudara? Kenapa? Padahal gratis loh. Agak duit diwangi utang, saudara. Utang dikali sang simpan pinjam. Kanggo apa? Kanggo sang. Iya enggak? Karena apa? Tanpa biaya, tanpa kita pegang duit, kita akan bingung. Memang makan wis gak bayar, ya tak? Kendaraan wis gak bayar, digratisi semua. Tetapi saudara harus punya uang yang saudara pegang. Untuk apa uang itu? Untuk beli oleh-oleh, ya tak? Untuk jajan. Memang makan mesti ditanggung, tapi jajan juga ditanggung, saudara. Nah, saudara mau beli kopi atau beli es, ya bayar dewe. Dalam hidup kita, dalam kita mencari ketemu, pengen ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara pun perlu biaya. Ada harga yang harus dibayar. Memang keselamatan itu gratis, saudara. Firman Tuhan katakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Keselamatan yang kita terima, yang kita miliki sekarang ini adalah gratis. Tetapi dalam perjalanannya kita harus memerlukan biaya. Kita harus berani bayar harganya. Meskipun saudara gak beli apa-apa, ada harga yang harus dibayar ketika saudara piknik. Harganya apa?
Saudara nggak beli apa-apa dalam perjalanan. Saudara nggak jajan, nggak tuku es, nggak tuku oleh-oleh. Harganya apa yang harus dibayar? Capek. Bener nggak? Setengah rumah sampai di rumah baru kerasa capek saudara. Waktu perjalanan senang, tapi harga yang harus dibayar capek, tenaga, waktu. Memang senang. Ngikut Yesus adalah senang saudara. Benar nggak? Dalam ikut Tuhan Yesus itu senang, tapi juga harus ada harga yang dibayar. Orang-orang Majus pun mereka berangkat, ada harga yang harus dibayar, tenaga, pikiran, ya kan? Uang, dia harus siap. Gak mungkin dia gak punya uang terus berani berangkat. Bagaimana dengan kita? Dalam perjalanan kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Kita ketemu dengan Tuhan Yesus besok. Secara fisik kita ketemu Yesus besok. Tapi sekarang pun di dalam roh kita bisa ketemu dengan Tuhan. Untuk ketemu dengan Dia kita harus bayar harga. Gak iso sak-sake saudara. Orang Majus ini perjalanan mereka gak bisa sakarepe dhewe. Dia harus ikuti bintang itu. Lagu terakhir tadi katakan apa? Firman-Mu itulah dasar hidupku. Jadi kita sekarang ini bintang itu adalah firman Tuhan yang menjadi patokan, yang menjadi petunjuk kemana kita harus pergi. Kalau saudara melangkah dengan sakarepe dhewe, sak penginku, saudara tidak akan bisa sampai ketemu. Meskipun saudara sudah jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu gak jamin saudara masuk surga. Kali lagi, jadi orang Kristen itu gak jamin masuk surga. Ada petunjuk yang harus kita ikuti. Kemana arah dari bintang itu? Kalau kita bijaksana, kita akan bisa ngerti arahnya kemana. Orang Majus ini adalah orang yang bijaksana. Dia memahami arah bintang itu menuju kemana. Saya sendiri ketika saya renungkan ini, saya nggak habis pikir sudah. Bintang itu kok bisa nunjuk di rumah ya sudah. Ya. Kalau saudara melihat bintang, kira-kira iso nggak? Kira-kira, oh bintang itu, omah itu loh. Ya. Paling mungkin ada bintang, tapi nggak bisa nunjuk ke rumah itu. Ya enggak? Kalau orang Majus ini dia nggak ngerti tentang bintang itu sungguh-sungguh, dia nggak akan bisa ketemu rumah di mana Yesus tinggal. Nggak akan ketemu. Maka dari itu kita harus ngerti firman. Kemana firman itu membawa langkah hidup kita? Saudara harus pergi kemana? Apa yang harus saudara lakukan? Patokannya bintang, saudara. Dan ketemu dengan Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua yang
ada di tempat ini pengen ketemu dengan Tuhan Yesus? Sopo sing gak pengen angkat tangan? Ya, gak ada kan? Semua pengen kan? Tapi saudara siapa ngerti bintang itu? Dan harus jadi orang yang bijaksana, yang memahami. Kalau firman Tuhan itu di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Seperti bintang itu, saudara, yang menunjukkan kemana saudara harus pergi. Meskipun perjalanan kita itu lama, gak sedih, gak cepat, tetapi kita punya komitmen gak untuk melangkah maju terus. Mari kita renungkan hidup kita masing-masing. Dan berapa lama saudara percaya Yesus? Saya sejak lahir dilahirkan di keluarga Kristen. Saya percaya Yesus. Tapi perjalanan saudara maju terus, apa maju mundur? Apa terus mandek? Apakah saudara melangkah maju terus? Kalau maju terus, tahun lalu mesti beda dengan tahun ini. Benar gak? Kalau saudara melangkah terus, saudara harus tinggalkan yang dulu. Saudara harus maju terus. Semakin maju, semakin dekat dengan tujuan saudara. Hidup saudara semakin yakin. Mungkin bulan-bulan pertama orang Majus itu ketika melihat bintang masih kabur, saudara. Dia harus pergi kemana? Tapi semakin lama dia semakin jelas. Oh, ternyata menuju ke Yerusalem. Perjalanan kita pun, saudara, kita akan juga menuju Yerusalem yang baru. Perjalanan hidup saudara akan dibawa terus masuk ke Yerusalem baru. Asal saudara punya komitmen, saudara ngerti arti daripada bintang. Saudara ngerti akan firman itu. Firman itulah yang menjadi dasar hidup kita. Firman itulah yang menjadi petunjuk hidup kita untuk kita terus maju. Dan kita nggak bisa santai. Kalau lagi kita nggak bisa santai. Dan ingat, kalau saudara santai, firman Tuhan katakan apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum. Mengapa iblis itu seperti singa yang mengaum? Karena iblis melihat saudara itu musuh yang paling dibenci. Saudara ini musuhnya iblis, tahu gak? Nah, saudara adalah musuh utamanya iblis. Karena apa? Karena cuma kekristenan yang katakan iblis itu adalah musuh. Yang lain cuma katakan iblis itu penggoda. Iblis itu jahat. Iblis itu gak baik. Tapi cuma orang Kristen yang katakan iblis itu musuh. Makanya iblis juga menganggap saudara adalah musuh. Iblis seperti singa yang mengaum. Kalau saudara santai, gak siap, siaga,
itu firman Tuhan katakan bersiap siaga, berdirilah dengan teguh. Jangan santai jadi orang Kristen. Dan lagi kita jadi orang Kristen ojo santai. Kalau saudara santai akan diterkam oleh iblis. Masih kita esek ning gereja, tapi iblis sudah mengekang saudara. Iblis membuat saudara gak ngerti firman Tuhan. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus, benih yang ditabur di pinggir jalan, yang jatuh di pinggir jalan. Mereka adalah orang-orang yang sudah mendengar firman, tetapi tidak mengerti. Nah, saudara, sekarang ini firman ditabur. Saudara ngerti gak firman itu yang ditabur itu? Kalau saudara gak ngerti sama sekali, ingat iblis yang pukul firman itu, sehingga saudara malah belas gak ngerti. Sehingga saudara malah gak, makanya hidupnya gak berubah. Karena apa? Gak ngerti. Meskipun tiap minggu pergi ke gereja gak ngerti firman. Karena apa? Hatinya keras. Pinggir jalan itu mesti hatinya keras, saudara. Tanahnya tanah yang keras kalau di jalan itu, meskipun di pinggir. Hatinya keras. Gak mau terima teguran firman Tuhan. Gak mau menerima firman itu. Mungkin malah gak ngrungokne blas. Gimana bisa ngerti wong ngrungokne ora? Meskipun di gereja saudara, tapi saudara gak memperhatikan firman Tuhan. Mau senang ikut memuji Tuhan, pas firman Tuhan gak gelem ngrungokne, sehingga firman itu didudul, dimakan iblis, sudah diambil lagi oleh iblis. Ojo sampai ini bertumbuh. Meskipun nantinya keras, nah itu gak ditonton juga itu tumbuh, saudara. Benar gak? Benih itu meskipun jatuh di tanah keras, ada juga yang bisa tumbuh. Saya sampai kumpul saudara di rumah pojok itu, kok iso-iso mentukul wet saudara ning tembok. Ning tembok kan lemah pasir gamping saudara. Tembok zaman dulu mesti nganggo gamping, kok ya iso rek. Kok gak ditutul manuk saudara benih. Tapi kalau saudara gak mau dengar firman itu, bagaimana saudara bisa ngerti? Meskipun di gereja, tapi pikirannya gak memperhatikan firman. Meskipun di gereja gak mikir, gak rumah ini keluar, masuk kiri, keluar kanan, atau masuk kanan, keluar kiri, bablas saudara. Saudara gak akan bisa ngerti firman itu yang memberi petunjuk untuk saudara bisa ketemu dengan Raja di atas segala raja. Untuk saudara bisa ketemu orang yang kita harap-harapkan. Kita tunggu-tunggu, kita nanti harapan saya mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Orang Majus pun dia bisa memahami arti bintang itu. Oh, bintang itu menuju ke Yerusalem.
Yerusalem. Pikirannya manusia mulai berpikir biasa, saudara. Kemudian, wah, seorang raja, dia pasti lahirnya di kerajaan. Makanya dia jujur menemui Raja Herodes. Kalau orang Majus ini orang biasa, dia nggak akan bisa ketemu dengan Herodes. Tapi karena orang Majus ini orang yang punya kuasa, punya pengetahuan, dia mau menemui Herodes, dipersilahkan. Kalau rakyat biasa pengen ketemu raja, iso enggak, saudara? Apalagi orang asing, bukan orang Israel. Tapi orang Majus ini bisa ketemu dengan raja. Akhirnya ketemulah dengan Herodes, ngomong kepada Herodes. Dia tanya di mana raja itu telah lahir. Herodes kaget. Bahkan seluruh Yerusalem dikatakan terkejut. Herodes kumpulkan imam-imam, cari di kitab sucimu di mana raja itu akan lahir. Orang Farisi ahli kitab rumah nyari, akhirnya ketemulah suatu nubuatan di kitab Mika bahwa di Bethlehem lahir seseorang yang akan menggembalakan umatku Israel. Dia lebih jelas lagi, oh di Bethlehem. Kemudian Herodes pesan, nanti nek wis ketemu aku ngomong, dan biar aku juga bisa menyembah dia. Padahal pikirannya ini jadi saingan ini. Nek ketemu ya tak tabrak nih, mumpung masih baik. Ya kan? Memang ini semua untuk menggenapi firman Tuhan, saudara. Dengan gak sadar orang Majus ini menggenapi firman Tuhan. Supaya apa? Firman itu tergenapi bahwa akan ada pembunuhan bayi-bayi yang dinubuatkan oleh nabi-nabi zaman perjanjian lama. Kalau saya melihat firman Tuhan itu, terlinting banget sih. Setiap nubuatan itu harus tergenapi. Tuhan bisa pakai Tuhan Yesus sendiri yang menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Tapi juga Tuhan bisa pakai orang yang jahat sekalipun untuk menggenapi firman Tuhan. Akhirnya menurut petunjuk bintang itu menuju ke sebuah rumah. Dan ketika orang Majus ini masuk ke rumah itu, dia melihat Maria beserta dengan bayi Yesus. Setelah dia ketemu dengan Tuhan Yesus, orang Majus ini gak cuma ketemu dengan tangan kosong, saudara. Dia membawa persembahan. Untuk ketemu dengan seorang raja harus membawa sebuah persembahan. Dia mempersembahkan 3 hal: emas, mur, dan kemenyan. Apa maksudnya ini? Emas. Emas itu melambangkan kekayaan, saudara. Biasanya menghadap seorang raja, dia harus memberikan kekayaannya, memberi persembahan emas pada zaman itu. Karena pemberian emas ini, orang Majus ini menganggap dia adalah raja. Dia berikan emas. Yang kedua, orang Majus ini membawa kemenyan, saudara.
Apa itu kemenyan? Kemenyan itu biasanya dipakai untuk dupa, untuk memberi persembahan kepada Allah. Siapa yang melakukan persembahan ini kepada Allah, yaitu adalah seorang imam. Jadi Tuhan Yesus, ketika orang Majus ini memberi kemenyan kepada Tuhan Yesus, ini menggambarkan Yesus adalah imam, seorang imam yang maha tinggi. Makanya di surat Ibrani, dia adalah imam yang maha tinggi menurut keturunan Melkisedek. Yang satu hal lagi adalah mur. Ya, mur ini bukan mur baut itu loh ya saudara. Istilah kita kan mur berarti kocane baut saudara, gandeng-gandeng baut. Bukan. Mur ini biasanya dipergunakan untuk balsem jenazah saudara. Kalau orang Israel mati, dia diolesi dengan mur saudara. Mur ini melambangkan kematian. Mungkin orang sih nggak ngerti, kurang ajar gitu. Mengunjungi orang yang baru lahir kok digawani simbol kematian. Kira-kira nggak saudara sih terima ya saudara? Mur itu simbol dari kematian. Saudara senang-senang anaknya baru lahir digawani barang sing simbolnya kematian. Makanya kalau di tempat kita ya digawani kain poni ngono kira-kira piye saudara? Iya. Saudara seneng mau jengkel? Jengkel, marah. Tetapi Maria enggak marah saudara. Orang Majus ini memberikan mur kepada Tuhan Yesus, melambangkan bahwa dia besok akan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Kematiannya untuk menebus manusia. Maria dah memahami akan hal ini, sehingga ketika menerima persembahanmu, dia terimanya dengan sukacita, gak dengan marah. Simbol kematian ketika ini pas lain. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, saudara harus membawa persembahan. Kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya, firman Tuhan, kalau ada 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah. Kita lebih dari 2, saudara. Kita lebih dari 3, dan kita berkumpul di sini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti hadir. Sehingga ketika kita datang kepada Dia, kita membawa persembahan. Apa persembahannya? Yang pertama emas. Apa yang kita miliki? Harta apa yang kita miliki? Kemampuan apa yang kita miliki? Kita berikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang saudara mampu, saudara persembahkan kepada Tuhan. Hal yang kedua, kita membawa kemenyan. Kemenyan melambangkan apa? Dupa. Pujian penyembahan kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saudara yakin nggak pujian saudara itu menyenangkan hati Tuhan? Kalau saya nyanyi sungguh-sungguh ya yakin.
Yang sing nyanyi ini saya yakin enggak? Persembahan saudara menyenangkan hati Tuhan? Apa cuma menjengkelkan hati Tuhan? Nyanyi ora tenang. Katanya memuji, tapi artinya enggak. Mau mulut tidak dengan mulut memuji, artinya enggak. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, apakah pujian kita menyenangkan hati Tuhan? Itu saudara sendiri yang bisa rasakan. Aku mau tadi nyanyi ketenangan kok ya. Aku memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati apa cuma mulut? Banyak orang memuji Tuhan kok mulutnya, artinya enggak. Cuma lamis tok. Seandainya saudara diomongi orang cuma lamis tok, diri perasaan saudara senang. Saudara memuji Tuhan, tapi pikiran saudara tidak kepada Tuhan. Kalau saudara memuji seseorang, pikiran saudara enggak ke orang itu, hati saudara enggak ke orang itu. Bahkan saudara memuji seseorang, tapi kalau selengean saudara. Jadi kalau seneng enggak? Saudara kalau seseorang, tapi saudara enggak ngingeti orang itu. Saudara enggak lihat orang itu. Saudara puji dia, wah hebat ya kamu, wah pintar ya kamu, wah luar biasa kamu. Tapi orangnya di sini ngomongnya melihatin di mana? Nyadar tidak? Mari kita berpikir hatinya Tuhan. Jangan kita cuma berpikir hatiku dewe. Kita berpikir hatinya Tuhan. Nah Tuhan tak kene ini seneng gak? Aku memuji Tuhan, tapi batinku, pikiranku, mataku enggak. Kalau kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, dan perhatian saudara mesti ke depan. Karena di sini yang mimpin pujian. Kalau saudara memuji Tuhan sing didelok rata, piye saudara? Nyanyine tenanan kok enggak menurut saudara? Nyenengin Tuhan kok enggak? Mari kita balik berpikir. Nah aku kono piye? Jadi kita juga jangan membuat hati Tuhan kecewa. Dia dipuji tapi bukannya senang, tapi kecewa. Aku kecewa dengan pujian. Meskipun Tuhan tidak ngomong secara langsung, Tuhan batin aku kecewa dengan pujian. Karena pujian itu cuma lamis tok, cuma di bibir, lain di bibir, lain di hati. Ngomongin cinta tapi gak nurut, ngomongin cinta tapi gak memperhatikan, ngomongin cinta tapi gak mau berkorban. Kemenyan, kita bawa kemenyan kepada Tuhan. Dan kita juga bawa mur kepada Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan yang begitu besar. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Apakah kita mau menyepelekan Tuhan? Dia yang sudah mau berkorban seperti itu. Apakah kita, persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan? Dan orang Majus setelah dia ketemu dengan Tuhan, ayat yang ke-12 apa? Karena
peringatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan. Ketika sudah ketemu dengan Tuhan, maka dia pulang dengan jalan yang lain. Artinya apa? Setelah kita ketemu dengan Tuhan, persembahan kita sudah mempersembahkan semuanya kepada Tuhan, kita pun pulang dengan jalan yang lain. Artinya apa? Kita ada perubahan hidup, gak sama seperti dulu. Jalan kita sudah berbeda, saudara. Kalau dulu sebelum ketemu dengan Tuhan, dia masih melakukan dosa, masih hidup di dalam dosa. Tetapi setelah aku ketemu dengan Tuhan, aku tinggalkan yang dulu. Aku ambil jalan yang baru, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan pada kita. Hidupku gak sama. Hidupku sekarang ini sudah gak sama lagi. Biar dulu aku ngono, saiki aku. Saya ingat sebuah lagu Jawa, katakan biyen aku urip sak paran-paran, tapi saiki hidupku berjalan Tuhan. Dan sudah diberi tanda bintang oleh Tuhan. Bintang itu ialah firman Tuhan. Kita pegang, kita perhatikan jalan itu mengarah kemana. Kita ikuti jalan itu. Jalan itu yang adalah terang, adalah pelita dan terang. Kita ikuti. Kalau saudara masih gak bisa melihat terang itu, artinya apa? Saudara masih hidup di dalam gelap. Kalau saudara gak bisa melihat terang itu, saudara sudah dipindah dari gelap kepada terang, tetapi saudara masih buta. Saudara masih buta meskipun padang gak ketok. Ya, orang yang buta meskipun terang benderang, yang ada di hidupnya cuma gelap, gak bisa melihat. Tapi kita nggak mau jadi orang buta. Siapa yang mau jadi orang buta? Rohaninya buta. Aku ingin melihat terang itu, supaya aku bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya bisa memberi persembahan yang terbaik untuk dulu. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, orang Majus mengajar kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus. Kita menyambut Dia Raja di atas segala raja. Kita menyambut Dia adalah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua berdiri. Oh Tuhan,
Biarlah pemberian kami berkenan di hadapan-Mu. Apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ajar kami dapat memahami firman-Mu, memahami bintang itu Tuhan, untuk dapat membawa kami, untuk kami dapat berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu ini bisa menguatkan kami, untuk kami dapat tetap mengikut Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, dan kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan Tuhan. Saya minta persembahan pertama dilayani oleh Ibu Martiati, persembahan kedua oleh Ibu Rita. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya, ialah Taurat Tuhan dan yang berdukanya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya, ialah Taurat Tuhan dan yang berdukanya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya, ialah Taurat Tuhan dan yang berdukanya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan saudara. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menggantikan berlipat dan ganda. Haleluya. Selanjutnya saya akan membacakan renungan untuk 1 minggu ke depan. Oh, ternyata tidak ada pengumuman saudara. Oh ya, yang pastinya tanggal 25 kita akan merayakan Natal ya saudara. Jam 4 sore. Jangan lupa saudara. Kita akhiri saja ya ibadah pada pagi hari ini. Nanti selanjutnya akan saya sampaikan beberapa hal. Mari saya undang cuma untuk bangkit berdiri. Oh Tuhan Yesus.
Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat pujian, penyembahan yang bisa kami naikkan di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Dan kami percaya kami menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, doa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Kau memberkati mereka kembali. Biar nyata kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupannya. Tuhan, Kau memberkati Tuhan setiap kehidupan anak-anak-Mu. Usaha pekerjaannya apa saja yang dikerjakan, Kau pakai mereka Tuhan. Supaya mereka dapat menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kasih-Mu, dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui kehidupan kami, nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak ada di tengah-tengah kami. Dimanapun mereka berada, mari Tuhan Kau memberkati mereka. Beri kemenangan Tuhan, supaya minggu depan mereka boleh ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat Natal yang akan kami selenggarakan besok hari Rabu. Mari Tuhan, kami minta kuasa-Mu turun di tengah-tengah perayaan itu. Engkau memberkati setiap mereka yang hadir. Tuhan Yesus, Kau buka mata hati mereka, supaya mereka dapat melihat terang-Mu. Mereka bisa melihat, bisa mengerti akan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, acara Natal ini bukanlah acara yang biasa, tapi kami rindu Tuhan, acara Natal ini ada kuasa-Mu, ada hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Roh-Mu Tuhan ada di tempat ini, sehingga setiap orang yang hadir di tempat ini, mereka boleh merasakan kehadiran-Mu. Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu, setiap hati orang yang ada di tempat ini, sehingga mereka boleh mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan Yesus, juga kalau sebentar nanti kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan penyertaan-Mu tetap selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan angkat tangan saudara, haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, dan persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya katakan amin.